Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan membahas soal SKD CPNS nih, yang bagian tes intelijensi umum atau TIU. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang materi hitung cepat. Oke, langsung saja kita tonton video pembahasannya. Nah, di nomor 21 ini diberikan nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Kemudian ada persamaan A, B, dan C. Kita disuruh menentukan hubungan antara A, B, dan C. Oke, yang pertama di sini katanya A sama dengan X kurang Y ya. Berarti A itu adalah 30%. 30% itu artinya 30/100. Kemudian dikurangi dikurangi Y seperempat. Seperempat itu adalah 25% atau 25/100. Jadi kita dapatkan yaitu 5/100 ya, karena penyebutnya sudah sama. Berarti nilai A sama dengan 0,05. Kita jadikan desimal saja. Nah, kemudian di persamaan B itu katanya Y dibagi sama Z, di mana Y-nya itu adalah seperempat. Seperempat itu tadi apa? 25/100 ya. Kemudian dibagi, per itu kan artinya dibagi ya. Dibagi sama Z. Z itu 0,45. 0,45 itu adalah 45/100. Nah, kalau pembagian pecahan tinggal kita balik, kemudian tandanya berubah jadi perkalian. Berarti 100/45. Nah, ini bisa kita coret-coret ya. 100 kita coret, kemudian 25 sama 45 sama-sama dibagi 5, kita dapatkan 5, kemudian di sini 9. Nah, kemudian 5 dibagi 9 kalau kita jadikan desimal, kita akan mendapatkan 0,56 ya. 56. Oke, kita lanjut ke yang C. Kita punya persamaan C yaitu Z per X. Berarti Z-nya itu tadi adalah 0,45 atau 45/100. Kemudian kita bagi dengan X. X itu 30%, berarti 30/100. Oke, karena pembagian pecahan maka tinggal kita balik jadi 45/100. Kita kali dengan 100/30. 100 kita coret, kemudian 45 sama 30 sama-sama dibagi dengan 15 ya. Kita dapat di sini 3, kemudian di sini 2. Kita jadikan desimal, 3 dibagi 2 itu adalah 1,5 ya. Berarti di sini 1,5. Oke, berarti kesimpulannya apa? Nilai C di sini lebih besar ya. Berarti kesimpulannya adalah yang A yang paling kecil, kemudian B, kemudian baru C. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, yang C juga bisa nih. B sama C juga bisa karena C itu hubungannya lebih besar. C itu lebih besar daripada B dan lebih besar daripada A juga. Gitu. Jadi jawabannya ada 2 nih untuk nomor 21. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 22 ini kita disuruh menghitung hasil sebagai berikut. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa, berarti 50/3 ya. Karena 16 kali 3, 48 ditambah 2 yaitu 50, kemudian per 3 dikali persen. Persen itu per 100 atau dikali 1/100. Nah, ini kan koma-komaan nih, desimal. Kita jadikan pecahan aja, jadi 105 dibagi 10 ya. Kemudian ini juga kita jadikan pecahan biasa menjadi 16/7. Kemudian tinggal kita coret-coret saja. 105 sama 7 kita dapat 15 di sini. Kemudian 10 nih coret nolnya jadi 5/3. Kemudian 3 sama 15 ya. Kita coret sama-sama dibagi 3, kita dapat 5 di sini. Kemudian 5 dan 100 kita coret sama-sama dibagi 5, kita dapat 20. Kemudian 5 di sini kita coret sama 20, di sini dapat 4. Dan 4 tinggal kita coret sama 16, sama-sama dibagi 4 ya, berarti kita dapat 4. Nah, yang nggak dicoret tinggal 1 dan 4. 1 kita kalikan sama 4, jadi hasilnya adalah 4. Berarti jawabannya adalah yang C, yaitu 4,00. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Hasil dari 49 kuadrat dikurangi 39 kuadrat
adalah, oke, berarti kalian harus ingat ya konsep ini nih. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikurangi dengan A min B. Berarti di sini yang sebagai A adalah yang 49, ini A, kemudian 39 ini adalah B. Berarti hasilnya adalah A plus B, berarti 49 ditambah 39, kemudian kita kalikan dengan A min B. Berarti 49 dikurang dengan 39. Nah, 49 ditambah 39 yaitu 88, kemudian 49 dikurangi 39 yaitu 10. Berarti 88 dikali 10, kita dapatkan 880. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hasil pembagian antara 24 ditambah 38 ditambah 6 ditambah 4, kemudian kita bagi 4. Berarti yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. 24 tambah 38 itu adalah 62, 62 tambah 6, 68, 68 tambah 4, 72. Berarti 72 kita bagi sama 4. Kita dapatkan yaitu 18. Selesai. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 8 kali 9 dibagi 9 ditambah 5 ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan P, yang ditanyakan adalah nilai P atau hasilnya berapa nih. Jadi tinggal kita hitung saja. 8 kali 9 itu 72, 72 dibagi 9 yaitu 8, berarti 8 ditambah 5 tambah 4, 9, 9 kurangi 3 yaitu 6, berarti 8 tambah 6 adalah 14. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Diberikan A sama dengan 25%, B sama dengan 15%, C sama dengan 40%, dan D adalah sisanya. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah hubungan X dan Y nih, dimana X itu adalah A per B dan Y itu adalah C per D. Berarti di sini kita butuh nilai D dulu nih. Nilai D-nya berapa? D itu kan sisa ya, sisa dari A, B, dan C. Berarti A 100% karena di sini kita menggunakan persen ya, dikurang dengan persentase antara A, B, dan C yaitu 25% ditambah 15% dan 40%. Berarti kita dapatkan nilai D yaitu 100% dikurang dengan berapa nih? 25 tambah 15 40 tambah 40 80, berarti dikurangi 80%. Kita dapatkan D-nya persentasenya adalah 20%. Baru kita cek nih hubungan antara X dan Y-nya. X itu adalah A per B. Oke, dimana A-nya itu adalah 25% ya. Berarti di sini 25% dibagi dengan B. B itu adalah 15%. Nah, ini persentasenya kita coret saja. 25 dibagi 15 sama-sama dibagi 5, kita dapat di sini 3, kemudian di sini 5 ya. Berarti 5 per 3, 5 per 3 itu adalah 1, 2 per 3 kalau kita jadikan pecahan campuran ya. Kemudian kita cari yang Y-nya nih, yaitu C per D. C per D berarti C-nya adalah 40%. Dibagi dengan D, D-nya adalah 20%. Tinggal kita coret persentasenya. Kemudian 40 dibagi sama 2, berarti kita dapatkan 2. Nah, dari sini sudah jelas terlihat ya bahwa nilai Y itu lebih besar daripada X atau X kurang daripada nilai Y. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di nomor 27 ini katanya ada M sama dengan 7 per 2X ditambah 6 dan N sama dengan 3 per 2X ditambah 2. Yang ditanyakan apa nih? Oh, pernyataan yang benar yang mana? Oke, jadi ada 2 poin ya. Nah, poin pertama di sini katanya ada nilai M sama dengan sekian dan N sama dengan sekian. Oke, kita manipulasi atau kita otak-atik yang M-nya saja nih. Jadi M itu bisa kita tulis 4 per 2. 4 per 2X gitu kan ya, 4 per 2X kemudian ditambah 4 ditambah sama 3 per 2X ditambah 2.
Jadi 4/2 ditambah 3/2 itu hasilnya adalah 7/2. Kemudian 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi kita manipulasi tanpa mengubah nilai sesungguhnya gitu ya. Nah kemudian 4 dibagi 2 berarti 2x. M sama dengan 2x ditambah 4. Kemudian kita perhatikan ini nih. 3/2x ditambah 2 itu adalah nilai daripada si n. Berarti ini bisa kita ganti nih. Bisa kita ganti menjadi n gitu. Nah kemudian yang 2x sama yang n kita pindah ruas ke kiri nih. Berarti n-nya pindah ruas berarti jadi min n. 2x pindah ruas jadi min 2x sama dengan 4. Selesai. Berarti pernyataan yang benar adalah yang B. M min n min 2x sama dengan 4. Selesai. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hasil dari akar 8/12 dikuadratkan dibagi dengan 9/27 dikuadratkan. Nah, ini gampang banget ya. Yang penting kalian ingat konsepnya. Jika ada akar x kuadrat, maka hasilnya adalah x. Oke, itu saja yang perlu kalian ingat. Kemudian, berarti ini artinya apa? Ini artinya adalah 8 dibagi 12 atau 8/12 dibagi dengan 9/27 gitu. Jadi kuadratnya hilang, akar hilang. Oke. Nah, karena pembagian pecahan maka tinggal kita balik saja. Jadi perkalian ya. Jadi 27/9 gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita coret nih. 27 dibagi 9 itu 3 ya. Kemudian 12 sama 3 kita bagi 3 berarti 4 di sini. Nah, hasilnya adalah 8 dibagi 4 yaitu 2. Oke, selesai ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 0,125 dikali 81/3% dikali 0,24 adalah. Jadi kita ubah dulu nih, yang 0,125 itu adalah 125/1000 ya, karena belakang angka ada 3. Kemudian kita jadikan pecahan biasa, berarti kita dapatkan 25/3. Karena persen berarti dikali dengan 1/100. Nah, 0,24 ini adalah 24/100 gitu ya. Kemudian tinggal kita coret-coret saja. 125 sama 1000 sama-sama dibagi 125. Kita dapat 1. Kemudian di sini kita dapat 8. Oke. Kemudian 8 sama 24 nih. 8 sama 24 dibagi 8. 24 bagi 8 itu 3. 3 dicoret sama 3. Habis 3-nya. Oke, kemudian 25 nih. 25 sama 100 sama-sama dibagi 25. Kita dapat 1, di sini kita dapat 4. Maka di sini tinggal 1/4 dikali dengan 1/100 ya. 1/4 itu 0,25, berarti 0,25 kita kali dengan 1/100 atau dibagi sama 100 gitu ya. Oke, berarti 0-nya bertambah menjadi 2 lagi nih. Sehingga 0,0025. Selesai. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal terakhir di part ketiga ini ya. Diberikan nilai 16P ditambah 2Q dibagi R itu sama dengan 6. Kemudian P-nya sama dengan 1/3 R dan Q-nya sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari P tambah R ditambah Q. Berarti kita harus tahu dulu nih nilai P-nya berapa, R-nya berapa, dan Q-nya berapa. Oh, Q-nya sudah tahu ya. Berarti di sini ada 3 poin. Nah, ini adalah 3 poinnya. Kemudian kita bergerak dari yang poin kedua dulu deh. P sama dengan 1/3 R. Kalau 3-nya kita pindahkan ke kiri, maka kita dapatkan 3P sama dengan R. Atau kita dapatkan persamaan R itu adalah 3P. Oke ya, R sama dengan 3P. Kemudian kita ke poin pertama nih. Ini kalau R-nya bisa kita pindahkan ke kanan, berarti jadinya apa? 16P ditambah 2Q. Q-nya itu adalah 4, berarti 2 kali 4 sama dengan 6R. Gitu ya. Kemudian ini 16P ditambah 8 sama dengan 6R. R itu adalah 3P, berarti 6 dikali dengan 3P. Kita dapatkan 16P ditambah 8 sama dengan 18P ya.
Oke, kemudian kita tukar tempat nih, 18P sama 8 kita pindahkan. Jadi 16P dikurangi 18P sama dengan negatif 8. 16 dikurangi 18 kita dapat min 2P sama dengan min 8. Oke, berarti minnya bisa kita coret ya. Jadi P-nya sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. Oke, kalau P-nya sudah ketahuan berarti R-nya berapa nih? R-nya adalah 3 kali P. P-nya 4, berarti R-nya kita dapatkan yaitu 12. Nah, berarti sudah lengkap ya nilai P, R, ataupun Q. Jadi tinggal kita jawab pertanyaannya. P ditambah R ditambah Q. Dimana P-nya adalah 4, R-nya adalah 12, kemudian Q-nya adalah 4. Berarti 4 tambah 12, 16, 16 tambah 4 yaitu 20. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, cukup sekian video pembahasan soal di part ketiga ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.